Hari ini kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal. Baca Alkitab yuk. Injil Lukas pasal 13. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, ayat 6. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ayat 10. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Lalu kata Yesus, "Seumpama apakah kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Siapa yang diselamatkan? Ayat 22. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Keluhan Yesus terhadap Yerusalem, ayat 31.
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan, namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Dan itulah Injil Lukas pasal 13. Besok kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari, satu pasal. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.